Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, senang sekali saya Laurencia Fani dapat menjumpai Anda dan akan menemani Anda di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik untuk edisi hari ini, Sabtu Pekan Paskah ke-7. Bagaimana jika kita langsung mulai dan menyapa saja ya? Iya, bagaimana nih kabar Romo? Ya, kabar baik. Selamat jumpa kembali kepada sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Salam sehat. Iya, terima kasih Romo. Baik, sahabat terkasih, kita akan memulai acara kita ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Petrus. Silakan Romo. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Kau anugerahkan kepada kami. Anugerahkanlah rahmat-rahmat khusus yang kami butuhkan dalam hidup kami. Secara khusus, anugerahkanlah kami kesetiaan untuk menjadi pengikut serta pelayan dalam kehidupan kami. Semoga Engkau senantiasa menuntun, membimbing, serta memampukan kami semua, sehingga kami semua dapat melayani umat dan juga melayani sesama kami dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Amin. dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita mulai. Antifon pembuka. Para murid semua sehati sejiwa, tekun berdoa bersama para wanita dan Maria, Ibunda Yesus, serta saudara-saudara Yesus. Haleluya. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 28 ayat 16 sampai 20, dilanjut ayat 30 sampai 31. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." 2 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di surga, matanya mengamat-amati
sorot matanya menguji anak-anak manusia. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Tuhan menguji orang-orang benar dan orang-orang fasik. Sebab Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, telah kita simak bersama firman Tuhan. Sekarang, marilah kita menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Petrus Cipto Nugroho SCJ. Silakan Romo. Baik Ibu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan dua pribadi, Petrus dan Paulus. Dua pribadi yang sama-sama mengikuti Yesus. Mereka berdua juga sama-sama memiliki pergulatan dalam mengikuti Yesus. Mereka bukan orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang mampu, tetapi mereka adalah mau. Nah, dalam hidup ini seringkali banyak orang yang sebenarnya mampu untuk turut serta dalam karya pelayanan, tetapi banyak juga yang tidak mau. Atau juga ada orang yang sebenarnya mau, tetapi tidak mampu. Nah, kalau kita berhadapan dengan pribadi yang sebenarnya mau, tetapi tidak mampu, nah di sini kita bisa belajar dari dua pribadi ini. Bagaimana Petrus dan Paulus adalah pribadi yang mau. Dan pada akhirnya mereka ini dimampukan oleh Tuhan sendiri. Nah, di dalam bacaan pertama, bagaimana Paulus sebagai seorang pewarta, dia juga dihadapkan pada pergulatan-pergulatan yang tidak mudah. Bagaimana
Paulus sebenarnya tidak memiliki kesalahan apapun. Tadi di sana dikatakan bahwa saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem. Bagaimana perjuangan Paulus sebagai seorang pewarta, dia ditangkap dan juga dimasukkan ke dalam penjara. Padahal dia tidak bersalah. Nah, lalu bagaimana dengan sikap kita dalam kehidupan ini, kita sebagai seorang pewarta? Yang kadang-kadang ada juga mungkin orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan sebagai seorang pelayan. Ada juga mungkin orang-orang di sekitar kita yang mencoba untuk menjatuhkan kita. Nah, ketika ada orang yang menjatuhkan kita, bagaimana sikap kita? Apakah kita lalu mundur, teratur, lalu kita tidak mau melayani, atau kita tetap maju? Nah, kita seharusnya bersyukur, kita seharusnya bahagia, bangga kalau ada orang itu yang ingin menjatuhkan kita. Karena apa? Karena orang yang ingin menjatuhkan kita, itu tahu bahwa posisi kita itu sedang di atas. Tidak mungkin orang akan menjatuhkan kita kalau posisi kita itu di bawah. Maka ketika ada orang yang ingin menjatuhkan kita, lalu, oh ya, berarti posisi saya ini di atas. Maka orang akan menjatuhkan. Nah, tidak mungkin ketika posisi kita di bawah akan dijatuhkan. Mau dijatuhkan dari mana posisinya sudah di bawah? Berarti posisi kita sudah di atas. Sebagaimana Paulus juga menghadapi hal yang sama, bahwa dia adalah pewarta yang luar biasa, akhirnya dicari-cari kesalahan dan lain sebagainya. Tetapi Paulus tidak mundur dari semuanya itu. Paulus tetap maju. Paulus tetap melangkah. Bahkan Paulus mengorbankan dirinya. Bahkan Paulus juga mengorbankan hartanya. Tadi di akhir bacaan kedua yang menarik adalah Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Bayangkan bagaimana Paulus sebagai ujung tombak dan juga sekaligus ujung tombak gitu kan ya, untuk sebagai seorang pewarta yang sungguh luar biasa. Maka kita semua diajak belajar dari Paulus sebagai pewarta yang sungguh luar biasa, memperjuangkan kebenaran, tidak takut, tidak ragu, tidak mundur sedikit pun dengan orang-orang yang mencoba untuk menggoyang dan juga untuk menjatuhkan. Tetapi Paulus tetap terus melangkah. Ini pribadi Paulus. Yang kedua, kita dapat merenungkan bagaimana pribadi Petrus. Sebenarnya ketika Tuhan itu memanggil kita untuk menjadi pelayannya, seringkali kita itu tawar-menawar. Nanti saja, kalau sekarang saya masih sibuk kerja. Setelah selesai kerja, pensiun, saya sekarang tidak bisa karena saya harus ngomong cucu dan lain sebagainya. Setelah cucunya sudah bisa secara mandiri, lalu aduh sekarang saya sudah tidak sanggup lagi. Nah, seringkali ada tawar-menawar untuk menjadi pelayan ini. Tidak orang serta-merta, ya saya siap untuk menjadi pelayannya. Sama seperti Petrus. Ketika Tuhan Yesus itu mengatakan kepada Petrus, ikutlah aku. Petrus itu tidak serta-merta, oh ya saya mau mengikuti. Tetapi Petrus tadi menarik. Ia berpaling dan melihat bahwa murid-murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus secara pribadi, dia melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Mbok ya dia saja, mbok ya bukan saya atau bagaimana. Melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan seolah-olah mau mengatakan jangan saya. Nah, ini juga yang seringkali terjadi dalam diri kita ketika Tuhan itu memanggil dan meminta kita untuk menjadi pelayannya. Seringkali kita tawar-menawar dengan Tuhan, bahkan seringkali kita menolak untuk menjadi pelayannya. Maka seperti dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menegaskan kepada Petrus 2 kali, ikutlah aku. Lalu di ayat berikutnya, ketika Petrus dan Tuhan Yesus itu berdiskusi, berdialog, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku. Secara pribadi, Tuhan Yesus memilih Petrus.
Bukan referensimu orang-orang yang ada di sekitar kamu, tetapi kamulah yang harus ikut menjadi pelayanku. Nah, maka menarik untuk merenungkan dua pribadi. Yang pertama Petrus, yang kedua ini Paulus. Sekarang Petrus bagaimana awalnya dia juga seolah-olah ingin menolak dengan melihat referensi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi dua kali Yesus menegaskan secara pribadi, tetapi engkau ikutlah aku. Dan disitulah Petrus lalu menyanggupi apa yang menjadi ajakan Tuhan Yesus. Maka di nas lain juga akhirnya Petrus juga menyadari kelemahannya sebagai seorang pelayan. Akhirnya Petrus, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Tetapi yang menarik bahwa dari ketidakmampuannya, karena dia mau, maka Petrus dimampukan oleh Tuhan sendiri dan akhirnya dia menjadi pelayan yang hebat. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, kita diajak untuk belajar dari dua tokoh pribadi yang sungguh luar biasa. Ketika Tuhan sudah memilih dan memanggil kita, kita tidak usah hitung-hitungan, kita tidak usah tawar-menawar terhadap panggilan Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa kita bukan orang yang pantas, bukan orang yang layak, kita adalah pribadi yang berdosa. Tetapi dalam pribadi yang penuh kekurangan dan kelemahan ini, sebenarnya Tuhan punya maksud dan rencana apa di dalam diri kita. Jangan-jangan Tuhan punya maksud yang lebih besar daripada apa yang kita angan-angankan. Maka kita bisa merenungkan dan juga menyimpulkan dari dua pribadi ini bahwa tidak ada orang berdosa yang tidak memiliki masa lalu. Bagaimana Petrus dan Paulus juga memiliki masa lalu. Dan juga tidak ada orang berdosa yang tidak memiliki masa depan. Semoga permenungan hari ini semakin meneguhkan kita semua untuk berani ikut serta ambil bagian dalam karya pelayanan. Siapapun diri kita, kita sungguh berharga di mata Tuhan. Amin Romo. Semoga kita dimampukan selalu ya Romo ya. Nah Romo, dari ini ya Romo, permenungan yang indah itu bahwa kita harus mencontoh seorang Petrus dan Paulus itu. Di sini saya ada tergelitik soal ini, mendengarkan Romo. Nah, Tuhan kan memanggil ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, begitu ya Romo. Ya. Bagaimana sih Romo agar kita ini bisa mendengar benar? Kita ini diutus gitu loh. Kita ini sudah dipanggil. Bagaimana Romo? Ya, seringkali ketika Tuhan itu memanggil dan memilih kita, bisa jadi pengalaman ini melalui pribadi orang-orang yang ada di dekat kita. Namun seringkali dengan berbagai macam alasan kita itu menolak, bahkan tidak mau mendengar panggilan Tuhan itu. Pendengaran kita itu ditulikan karena ego kita, bisa jadi karena argumentasi-argumentasi yang sejalan dengan logika kita. Ada hitung-hitungan, wah nanti kalau saya melayani ini apakah saya mampu, sementara saya ini orang yang tidak punya kemampuan apapun, apakah nanti bisa, kalau tengah perjalanan tidak bisa nanti bagaimana orang. Nah, akhirnya sebenarnya bukan ketakutan terjadi melalui bayangan-bayangan kita. Jadi takut akan sebuah bayang-bayang mampu atau tidak. Maka belajar dari dua pribadi tadi, dia tidak ada bayangan apapun. Memang Petrus sempat referensinya orang-orang yang ada di sekitarnya, bagaimana dengan A, B, C ini. Tetapi akhirnya Yesus sendiri menegaskan kamu harus ikut. Nah, akhirnya Petrus mendengarkan dengan jeli panggilan Tuhan. Dan kita juga diajak untuk sungguh-sungguh mampu mendengarkan bisikan Tuhan yang kadang-kadang sungguh sangat lembut, dan kita sungguh-sungguh membutuhkan perhatian untuk menjadi pelayan-pelayan itu. Maka kuncinya adalah membangun kepekaan dan juga mengolah hati untuk terus mendengarkan panggilan Tuhan. Iya Romo, dengan membangun kepekaan itu dengan cara salah satunya seperti berdoa ya Romo ya. Ya, bisa dengan berdoa, dengan meditasi, dan juga bisa membangun kepekaan itu melihat
pengalaman-pengalaman yang ada di sekitar kita. Oh ya, kok ternyata ada situasi yang tidak menguntungkan seperti apa yang saya alami. Maka saya terpanggil untuk menjadi pelayan dalam bidang itu. Tuhan tidak akan pernah salah begitu ya Romo ya. Memanggil kita dengan caranya sesuai dengan kita ini siapa gitu ya Romo. Aduh, seandainya nih Romo, saya itu tidak mendengar, kan Romo ini sangat mendengar ya panggilan Tuhan, maka seorang Romo Petrus menjadi seorang Romo begitu ya. Ini seperti saya membuat contoh sendiri. Bisa juga sebenarnya ya Romo ya, panggilan itu kan tidak selalu menjadi seorang Romo atau sebagai seorang ibu, saya pun bisa dipanggil seperti melayani yang sebisa saya begitu ya Romo ya, dengan cara yang memang Tuhan sudah tunjukkan harusnya begitu. Nah Romo, untuk mengetahui bahwa kita ini melayaninya, sudah benar nggak ya? Sudah sesuai nggak ya? Itu bagaimana ya Romo? Ya, untuk melihat bahwa pelayanan kita ini sudah sesuai atau belum. Pertama-tama kita semua itu kan dipanggil untuk menjadi baik, dipanggil untuk menjadi kudus dengan tugas dan peranan kita masing-masing. Maka dengan menjadi ibu rumah tangga pun bisa menjadi sangat kudus kalau semua itu dijalankan dengan sukacita, dengan ketulusan. Nah, untuk melihat apakah pelayanan saya ini sudah baik atau belum, yang tahu pasti hati kita masing-masing. Kalau hati kita merasa, oh ini pelayanan saya itu saya laksanakan semuanya dengan tulus kok. Saya tidak ada pamrih, tidak ada rasa bersungut-sungut untuk melayani keluarga dan juga dalam hidup berumah tangga. Semuanya saya jalankan dengan tulus. Saya tidak ada bersungut-sungut. Nah, itu sebagai indikasi bahwa ya berarti pelayanan saya ini sudah dikategorikan pelayanan yang baik. Tetapi kalau melayani, tetapi sebenarnya ada rasa dongkol, jengkel, marah, lalu bekerja, kalau orang Jawa itu bilang gerusa-gerusu dan lain sebagainya. Nah, akhirnya pekerjaan itu sama-sama bekerja, sama-sama capek, tetapi tidak membawa berkat gitu kan. Maka indikasinya adalah apakah saya melayani ini sudah dengan tulus, ikhlas, dan jujur untuk melayani sesama. Gitu. Iya Romo. Ya, selalu berdoa ya, apakah benar kita sudah seperti itu yang sesuai dengan diinginkan oleh Allah. Romo, kita break sejenak ya Romo ya di sesi pertama ini, dan kita akan lanjut di sesi yang kedua. Baik sahabat terkasih, kita akan break sejenak di sesi yang pertama. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda, kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, jumpa lagi di sesi yang kedua. Terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami di Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Paskah ke-7 hari Sabtu. Masih bersama dengan kita, Romo Petrus Cipto Nugroho SCJ, dan saya Fani. Kita akan melanjutkan permenungan untuk hari ini. Tapi sebelumnya, jika Anda yang ingin bertanya atau mengusulkan sesuatu pendapat, dapat mengirimkan tulisan Anda ke email kami di orkkaji2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881 0251 334 38. Baik Romo, kita lanjutkan Romo ya untuk permenungan di sesi yang kedua. Silakan Mo. Baik, di permenungan sesi yang kedua ini saya akan men-sharingkan bagaimana pengalaman pelayanan dan juga bersama seluruh umat di Paroki Pamulang. Bagaimana kami bersama-sama untuk terus-menerus mengajak kepada umat supaya kita itu sungguh-sungguh mampu mendengarkan panggilan. Dan setiap dari kita, umat itu pasti punya talenta, punya
bakat masing-masing. Ada yang arsitek, ada yang bidang kesehatan, ada yang menjadi dokter, ada yang bagian keuangan, dan semuanya ini adalah yang dimiliki oleh umat. Nah, seringkali mereka adalah punya kemampuan-kemampuan. Hanya kadang-kadang karena tidak disapa, tidak diajak, mereka itu tidak terlibat di dalam kehidupan menggereja. Maka kami terus-menerus mengajak dan menganimasi untuk seluruh umat yang punya bakat kemampuan, ayo dari bakat kemampuan itu kita kembangkan karena Tuhan sudah memberi, dan jadilah pelayan-pelayan dalam bidangnya masing-masing. Dan akhirnya umat mulai banyak yang tergugah dan akhirnya mau terlibat. Dan akhirnya yang tadinya mereka merasa, wah saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak ada punya waktu. Tetapi setelah mereka mencoba untuk melayani, mereka mengatakan, oh ya luar biasa Romo ya, ternyata selama ini saya hidup hanya untuk diri saya sendiri, hanya untuk pekerjaan, saya melupakan untuk gereja. Tetapi sekarang saya bersyukur bahwa saya diberi kesempatan untuk melayani ini. Jadi untuk saling menyadarkan satu sama lain bahwa di dalam dunia pekerjaan pun kita bisa mengupayakan kekudusan. Asal pelayanan kita itu, pekerjaan kita dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan benar. Maka saya juga mengajak jangan sampai waktu kita habis di dalam dunia pekerjaan, tetapi dalam dunia pekerjaan itu kita tidak mengupayakan kekudusan. Karena hampir setiap hari habis waktu di tempat kerja. Nah, kalau habis di tempat kerja lalu kita tidak mengupayakan kekudusan dalam pekerjaan kita ini, akhirnya hidup ini akan menjadi sia-sia. Maka apapun pekerjaannya, dari pekerjaan yang paling sederhana sampai pekerjaan-pekerjaan yang sangat besar, kita diajak untuk terus-menerus mengupayakan kekudusan. Meskipun secara manusiawi kadang-kadang ada godaan, ada kelemahan untuk lari seperti Petrus tadi, tetapi ketika Tuhan itu sudah memanggil, pasti Tuhan itu juga akan memampukan, dan Tuhan itu juga pasti akan menggenapi semua apa yang ada, apa yang menjadi kekurangan dalam diri kita. Dan kami juga dalam karya pelayanan, bagaimana mengembangkan solidaritas dan subsidiaritas itu untuk semakin melibatkan semakin banyak orang. Maka tidak hanya umat paroki, tetapi juga bagaimana menggandeng umat yang beragama lain untuk sama-sama menyikapi keprihatinan-keprihatinan yang ada di sekitar kita. Maka kegiatan-kegiatan yang melibatkan lintas agama, saling mengedukasi satu sama lain, itu mencoba kami hadirkan di paroki untuk menganimasi, dengan harapan supaya kehadiran kita ini sungguh-sungguh bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Iya Romo. Jadi sebanyak mungkin ya Romo ya menggandeng umat Romo yang lagi bertugas di Paroki Pamulang itu untuk terlibat menjadi berkat ya Romo ya. Kadang orang memang perlu untuk disapa ya Romo ya, disapa. Nah, kita bisa menjadi ini ya Romo ya, penyapa-penyapa itu yang sudah terlibat ini sebenarnya ya Romo ya, nggak harus dari Romo atau yang sudah menjadi dewan pleno atau bagaimana di paroki begitu Mo. Iya, jadi untuk menjadi pelayan-pelayan apapun tingkatannya, bisa keterlibatan dalam paroki, oh saya tak ikut bagian perawatan gedung misalnya, oh saya tak terlibat, hanya sekedar nyapu lah, saya bisa mengabdikan diri dengan nyapu, atau setidaknya dengan, oh saya tidak bisa nyapu, saya tidak bisa baca, oh ya dah kalau begitu saya tak menjadi pendoa saja. Nah ini malah karya pelayanan yang sungguh luar biasa. Kita semua itu bisa dipanggil apa saja. Setidaknya, oh saya tenaga sudah tidak mampu, juga dalam banyak hal saya sudah tidak bisa lagi, yang bisa saya lakukan, saya bisa mendoakan umat di paroki misalnya. Ini kan karya pelayanan yang sungguh luar biasa, menjadi pendoa. Iya, iya Romo. Terima kasih sudah memberikan contoh konkret ya Romo ya. Jadi para pendengar pun juga sudah, oh iya, iya posisi saya apa ini. Itu bisa sesuai begitu ya Romo ya untuk terlibat dan menjadi berkat terhadap sesama. Mungkin Romo ada ini Romo ya, closing statement atau pesan-pesan untuk kami
Ya, untuk para ya. puasa rohani Katolik dimanapun kita berada, pertama kita diajak untuk terus-menerus mendengarkan panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk melakukan karya apa. Maka di situ kita membutuhkan kepekaan dan kejelian. Yang kedua, kita bisa belajar dari dua tokoh tadi bahwa tidak ada orang kudus yang tidak memiliki masa lalu dan juga tidak ada orang berdosa yang tidak memiliki masa depan. Siapapun kita dipanggil untuk melayani sesama kita. Amin. Semoga itu selalu kita dimampukan olehnya. Baik Romo, kita sudah di penghujung acara. Kami akan menutup dengan doa oleh Romo ya, dan mohon berkat dari Romo Petrus untuk kita semua. Silakan Romo. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami boleh merenungkan sabda-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah kami, keluarga kami, juga seluruh rencana baik dan juga usaha-usaha kami, terutama di dalam karya pelayanan. Kami sebagai manusia seringkali kami ingin menghindar dari panggilan-Mu, bahkan kami tidak mau mendengarkan panggilan-Mu. Namun melalui permenungan ini, utuslah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa memampukan kami semua untuk mendengarkan panggilan-Mu, dan mampukanlah kami untuk menjadi pelayan-pelayan dalam kehidupan ini, serta anugerahkanlah rahmat-rahmat khusus yang kami butuhkan dalam hidup kami. Demi Kristus, pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Seluruh karya pelayanan, hidup, dan juga keluarga serta komunitas kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Petrus. Oke, terima kasih. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita di Oase Rohani Katolik edisi pekan ke-7 Paskah hari Sabtu. Kami Romo Petrus dan saya Fani pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam damai.